Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali pada pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang teks editorial. Dalam kompetensi dasar pembelajaran hari ini, yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks editorial dan merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu mengidentifikasi informasi nanti yang bisa berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Kita pahami peta konsep tentang teks editorial yang dibagi dua. Yang pertama, identifikasi informasi, yaitu berupa isu nantinya. Yang kedua, menyeleksi ragam informasi. Untuk identifikasi informasi ini dibagi tiga, yaitu ada pendapat, alternatif isu, dan simpulan. Sekarang, apa sebenarnya teks editorial? Teks editorial itu bisa disebut tajuk rencana, merupakan artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, yaitu berita yang aktual, maksudnya sedang menjadi sorotan, lagi hangat, lagi sedang dibicarakan. Fenomenal dan kontroversial, maksudnya menimbulkan banyak perbedaan pendapat sehingga hangat untuk dibicarakan. Berikutnya, mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Bagaimana cara mengidentifikasi informasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring diartikan dengan tanda kenal diri, bukti diri, penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Dalam hal ini, mengidentifikasi teks editorial berarti mengenali tanda diri dari teks editorial tersebut. Ini maksudnya mengidentifikasi bagaimana kita mengenalinya. Berikut ada 3 unsur wajib yang ada dalam teks editorial. Apa saja? Yang pertama, ya, untuk mengidentifikasi pernyataan tadi, pendapat berisi pendapat umum yang diperoleh dari fakta, fenomena yang sedang hangat diperbincangkan. Contoh identifikasi pernyataan. Misalnya ini hanya sekedar yang ada, saya hanya ambil dari contoh ya, berita, hanya contoh berita. Ini tentang pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan. Ini contohnya saja ya. Di tahun lalu ada sekitar 269 pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Jumlah itu pun yang dilaporkan dan diterima di Kemenkes. Yang belum dilaporkan tentunya lebih banyak lagi. Salah satu hal yang menjadikan mutu pelayanan dokter kurang memuaskan ialah soal penanganan terhadap pasien. Dokter banyak yang belum bisa mengetahui penyakit pasien yang sebenarnya, sehingga kadang obat yang diberikan tidak tepat. Seharusnya pemerintah, terutama bidang kesehatan, selalu memperbarui
atau meningkatkan mutu para dokter di seluruh Indonesia secara berkala. Hal itu bertujuan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berhubungan dengan baik. Ini contoh beritanya saja ya, tapi kan kenyataannya kalau pelayanannya kurang dan sebagainya, ya pastinya ada apa namanya nanti juga ada penyeimbang ya, dari yang dipermasalahkan tadi, punya alasan tersendiri. Tapi kita tidak membahas isinya, tapi hanya beritanya saja. Ya, saya lanjutkan. Berikutnya, penjelasan contoh identifikasi pernyataan. Yang dibicarakan oleh kutipan tersebut, yang tadi itu adalah pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Ini merupakan isu yang diangkat oleh editor yang menjadi pikiran dan buah pemikiran penulisnya berdasarkan fakta dan fenomena yang sedang terjadi saat itu yang diangkat untuk membaca teks editorial. Sehingga dapat diketahui pernyataan pendapat penulis editorial. Ya, editorial ya mengapa akan mengangkat isu ya dalam tulisannya itu kan begitu ya. Berikutnya identifikasi alternatif solusi ya, untuk mencari sebuah solusi. Alternatif solusi ini adalah sebuah solusi yang sangat alternatif untuk dikemukakan, yang paling mudah untuk disampaikan kepada audiens, halayak maksudnya. Ini tadi ya, contoh yang tadi ya, contoh identifikasi alternatif bagaimana kita mencari sebuah solusi ya. Maksudnya solusi dari isu tadi itu. Judul pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan. Di tahun lalu ada sekitar 269 pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Jumlah itu pun yang dilaporkan dan diterima di Kemenkes. Yang belum dilaporkan terutama lebih, ya, tentunya lebih banyak lagi. Salah satu hal yang menjadikan mutu pelayanan dokter kurang memuaskan ialah soal penanganan terhadap pasien. Dokter banyak yang belum bisa mengetahui penyakit pasien yang sebenarnya sehingga kadang obat yang diberikan tidak tepat. Jadi seharusnya pemerintah terutama bidang kesehatan selalu memperbarui atau meningkatkan mutu para dokter di seluruh Indonesia secara berkala. Hal itu bertujuan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat meningkat lebih baik. Itu contoh saja ya, contoh berita editorial. Lalu bagaimana berikutnya penjelasan contoh identifikasi alternatif solusi. Ini penjelasannya. Pernyataan seharusnya pemerintah terutama bidang kesehatan selalu memperbarui atau meningkatkan mutu para dokter di seluruh Indonesia secara berkala. Ya, ini identifikasi alternatif solusinya. Jelas ditawarkan sebagai solusi alternatif oleh penulis di editorialnya. Untuk editorial utuh, maka alternatif solusi ini dapat juga berupa saran dari penulis terhadap masalah yang telah dituliskannya. Sehingga bisa saja menyebar di seluruh paragraf atau konsisten di bagian akhir teks editorial dengan baik. Ya. Itu contoh alternatif solusinya. Sekarang identifikasi kesimpulan dan teks editor dalam teks editorial. Ya, ini identifikasi kesimpulannya. Ya. Simpulan merupakan pernyataan berisi pendapat, fakta, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Ya. 3 cara menyimpulkan teks. Ya, berikutnya. 3 cara menyimpulkan teks. Yang pertama, kita harus membaca teks dengan baik. Yang kedua, menentukan kalimat utama dari tiap paragraf tadi itu. Yang ketiga, buatlah kesimpulan. Setelah melakukan 2 hal di atas, maksudnya membaca teks dan menentukan kalimat utama, maka kita diharapkan bisa ya menyusun kalimat berdasarkan dengan inti kalimat
ya, kalimat utama tadi agar menjadi sebuah kesimpulan yang baik. Hanya ini yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk tugas nanti bisa menyusul. Demikian saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.